Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Rumah Jurnal, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang manfaat dan cara mengenali pakar ilmu pengetahuan. Kawan-kawan semua, sebenarnya ada banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh kalau kita mengenali pakar ilmu pengetahuan. Apa saja manfaat tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, dengan mengenali para pakar, kita akan kaya dengan referensi. Sering terjadi ketika menulis tugas akhir kuliah atau artikel jurnal, orang kesulitan tentang bahan bacaan, kutipan, dan referensi. Dengan mengenali para pakar, kita sudah tahu tulisan siapa yang perlu kita baca dan perlu kita kutip. Dengan mengenali para pakar, kita dapat membaca tulisan sang pakar dan kemudian tulisan tersebut yang kita kutip dalam tulisan kita. Dengan mengutip tulisan sang pakar, maka kualitas tulisan kita akan menjadi lebih baik dan peluang artikel kita itu diterima di jurnal-jurnal bereputasi akan semakin tinggi. Jadi bisa dibayangkan begitu besarnya manfaat mengenali para pakar. Kemudian, manfaat lain yang akan kita peroleh dengan mengenali para pakar adalah kita sudah mendapatkan orang yang bisa kita ajak kerjasama, bisa kita ajak untuk kolaborasi. Jadi, dalam menulis artikel, seringkali kita harus bekerja sama dengan peneliti lain. Kita harus kolaborasi. Nah, dalam memilih orang yang akan kita ajak berkolaborasi, tentu saja hal yang perlu kita pertimbangkan adalah orang tersebut memiliki minat penelitian yang sama dengan kita, sekaligus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam dunia menulis. Dengan mengenali para pakar, kita mendapatkan kedua kriteria tersebut. Jadi kita bisa mengajak sang pakar yang sesuai dengan bidang penelitian kita dan tentunya pakar ini punya kemampuan yang mumpuni dalam menulis sehingga kita berkolaborasi dengan para pakar, maka artikel yang kita tulis itu memiliki kualitas yang tentu saja lebih baik dan berpeluang lebih besar untuk dimuat di jurnal-jurnal bereputasi. Jadi penting bagi kita untuk mengenali para pakar sehingga kita bisa mendapatkan kolaborator yang berkualitas tentunya. Berikutnya ada manfaat lain yang akan kita peroleh dengan mengenali para pakar yaitu reviewer. Jadi seringkali ketika kita submit manuskrip kita ke jurnal tertentu, pihak jurnal akan meminta kita untuk menuliskan sejumlah reviewer, calon reviewer yang akan mereview tulisan kita. Ini dalam bentuk saran, tetapi reviewer yang kita ajukan itu akan membantu pengelola jurnal dan bisa jadi saran kita itu diterima. Dengan mengenali para pakar, kita dapat mengajukan reviewer mana yang akan mereview tulisan kita. Dan itu berpeluang tulisan kita untuk diterima di jurnal tersebut. Kemudian, manfaat lain dari mengenali para pakar adalah supervisor. Ketika kita ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 3, seringkali kita diminta untuk mengajukan siapa calon supervisor kita yang akan membimbing disertasi kita. Dan ini sudah dimulai sejak awal ketika kita mengajukan proposal penelitian. Jadi dengan kita mengenali para pakar, maka kita bisa mengenali siapa kira-kira calon supervisor kita. Siapa orang yang akan membimbing disertasi kita. Dengan mengenali para pakar akan memudahkan bagi kita untuk menemukan supervisor yang cocok dengan kebutuhan kita. Kemudian, manfaat lain daripada mengenali para pakar ilmu pengetahuan adalah kita bisa belajar menulis sebenarnya dari para pakar. Jadi dengan mengenali para pakar, kita bisa belajar menulis. Caranya adalah kita baca tulisan sang pakar, dan saat kita membaca, sebenarnya kita sedang belajar menulis. Jadi manfaat membaca itu minimal ada dua. Pertama, kita tahu apa yang perlu kita tulis. Yang kedua, kita tahu bagaimana cara menulis. Dengan mengenali para pakar, kita bisa membaca tulisan sang pakar
Kemudian kita tiru bagaimana sang pakar menulis. Dengan meniru tulisan sang pakar dan mengikuti tulisan cara cara pakar menulis, untuk selanjutnya tulisan kita akan memiliki kualitas yang lebih baik. Karena apa yang kita hasilkan itu sudah mirip-mirip dengan tulisan pakar. Kawan-kawan semua, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengenali para pakar tersebut sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari mengenali cara pakar. Kawan-kawan semua, ada banyak cara untuk mengenali para pakar. Berikut ini kita akan membahas beberapa cara. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan website Google Scholar. Kita klik di sini, kita coba buka website Google Scholar. Sudah terbuka. Di sini link website Google Scholar sudah kami bentuk sedemikian rupa sehingga langsung diarahkan ke menu untuk pencarian para pakar ilmu pengetahuan. Link ini sudah kami tempelkan di deskripsi daripada video ini. Untuk selanjutnya, cara memanfaatkan link ini adalah kita memanfaatkan menu label yang ada di website Google Scholar. Anda bisa mengganti label ini. Anda klik di link ini, sudah tersedia di deskripsi video ini. Kemudian Anda ganti label ini dengan label lain yang sesuai dengan bidang penelitian Anda. Di sini misalnya saya mengetik linguistik misalnya di sini. Nah, akan keluarlah para pakar di bidang linguistik. Kita bisa lihat di sini ada Lakoff, Halliday, ada Levinson, Jacobson, dan seterusnya. Nah, di sini eh, kita menganggap bahwa mereka ini adalah para pakar ditinjau dari segi jumlah tulisan mereka yang telah dikutip oleh para penulis lain. Di sini kita lihat misalnya Lekov telah dikutip sekian berapa ini? 249.689 kali. Jadi sedemikian banyaknya telah dikutip oleh peneliti lain, maka bisa dipastikan bahwa mereka adalah pakar di bidangnya. Lekov ini pakar di bidang ini. Nah, demikian juga Halliday, Levinson, dan seterusnya. Nah, kalau Anda ingin mengganti eh, label ini, tentu saja ingin mengganti dengan label yang cocok dengan bidang penelitian Anda, silakan diganti. Caranya misalnya di sini kita ganti communication misalnya. Oke, communication, kemudian klik di sini. Nah, sudah keluar. Jadi inilah para pakar di bidang communication. Ada Andrian Davis, Roman Jacobson, Burhan Bungin, ini orang Indonesia. Ada dan seterusnya. Ini ada Dedi Mulyana, juga orang Indonesia. Dan seperti tadi yang kita sampaikan, kita menganggap peneliti-peneliti ini adalah para pakar berdasarkan pada jumlah kutipan. Artinya seberapa banyak tulisan mereka telah dikutip oleh orang lain. Jadi Anda bisa memanfaatkan link yang sudah kami sediakan ini. Tinggal Anda ganti label ini. Anda ganti dengan label yang sesuai dengan bidang penelitian Anda. Kita coba lihat lagi, misalnya di linguistik tadi, kita sudah dapatkan ini nama-nama para pakar di bidang linguistik. Kemudian kita coba lihat lebih jauh, misalnya Levinson. Ini afiliasinya dan ini bidang penelitian Levinson. Kita coba buka untuk melihat lebih jauh. Kita coba klik. Di sini bisa kita lihat namanya Stephen C. Levinson, ini afiliasi dan ini bidang penelitiannya. Kita coba lihat di sini. Di sini bisa kita lihat citationnya sekian 122.615, H-index 98 dan seterusnya. Ini grafiknya dan ini judul-judul tulisannya. Ini judul yang warna biru, yang di bawahnya nama penulis dan yang di bawahnya penerbit. Di sini bisa kita lihat bahwa tulisan Levinson yang paling banyak dikutip adalah tentang politeness, tentang kesopanan. Tulisan ini diterbitkan tahun 1987 dan telah dikutip 36.444 kali. Jadi inilah
data-data tentang karya tulis daripada Stephen C. Levinson. Nah, ini diurutkan berdasarkan jumlah kutipan, mulai dari yang terbanyak sampai yang terkecil. Boleh juga kita urutkan menurut tahun. Kita urutkan menurut tahun yang terbaru. Kita klik di sini, di year. Nah, ini diurutkan menurut tahun terbaru, tahun 2023, 2023, dan seterusnya. Karena ini masih baru, tentu saja kutipannya masih sedikit, bahkan masih ada yang kosong. Tapi kalau ingin melihat tulisan yang mana yang paling banyak dikutip, kita klik lagi di sini, cited by. Jadi seperti inilah kawan-kawan cara kita mengetahui, mendapatkan informasi tentang para pakar di bidang ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Kita bisa memanfaatkan link yang sudah kami buat ini. Anda tinggal ganti label daripada tulisan ini, Anda ganti dengan kata lain yang sesuai dengan bidang penelitian Anda. Kawan-kawan semua, itu adalah cara pertama bagi kita untuk memanfaatkan cara kita untuk mengenali para pakar dengan memanfaatkan Google Scholar. Ada cara lain yang bisa kita gunakan juga untuk mengenali para pakar. Di sini kita akan menggunakan website Sinta. Nah, website Sinta ini kita gunakan untuk mengenali para pakar nasional, para pakar Indonesia. Jadi kalau tadi kita manfaatkan Google Scholar untuk mengenali para pakar di tingkat dunia, website Sinta ini kita gunakan untuk mengenali para pakar di tingkat nasional, di tingkat Indonesia. Artinya pakar ini berasal dari Indonesia, tapi mereka juga penulis-penulis internasional. Kita ada di menu di website Sinta di subjek menu di menu subjek deskripsi link daripada video link daripada website ini sudah tersedia di deskripsi daripada video ini. Di sini kita lihat di menu subjek ini ada banyak subjek yang bisa kita pilih sesuai dengan bidang penelitian kita. Jadi ini subjeknya dan ini jumlah penulis yang menulis tentang subjek ini. Di sini kita ketik, silakan kita ketik subjek yang sesuai dengan bidang penelitian kita. Di sini misalnya saya ketik subjek linguistik. Klik lalu tekan enter di keyboard. Nah, sudah keluar. Jadi ada banyak pilihan juga untuk penelitian di bidang linguistik. Ada applied linguistik, misalnya ada sosiolinguistik, psikolinguistik, dan seterusnya. Dan ini adalah jumlah penulis yang menulis tentang applied linguistik, tentang subjek ini. Ini sosiolinguistik jumlahnya ada 193 dan seterusnya. Ini penulis dari Indonesia. Kita coba lihat, kita coba buka lebih lanjut. Kita coba lihat siapa saja pakar di bidang sosiolinguistik dari Indonesia. Ini dia, ini data tentang mereka. Ini ada Ibu Nuria Haristiani, Universitas Pendidikan Indonesia, Sinta ID sekian. Ini data tentang mereka. Subjeknya ini education, Japanese language, dan seterusnya. Dan ini metriknya. Kemudian ada Pak Abdul Fadli, Universitas Syah Kuala, pendidikan bahasa Inggris, ini Sinta ID, dan seterusnya. Ini subjeknya dan ini metriknya. Jadi inilah para pakar di bidang sosiolinguistik dari Indonesia. Kita scroll ke bawah, ini dia, ini orangnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Boleh juga kita ganti pencarian, ini berdasarkan Scopus H-Index, boleh juga kita ganti berdasarkan pencarian yang lain, misalnya Google H-Index. Nah, inilah para pakar di bidang sosiolinguistik. Kalau dilihat dari segi Google H-Index, ini dia, seperti tadi ini nama, afiliasi, dan seterusnya. Inilah para pakar di bidang sosiolinguistik. Di kawan-kawan, caranya gampang, hanya dengan memanfaatkan menu subjek yang ada di website Sinta. Lalu kita ketik bidang penelitian kita ingin cari pakar di bidang apa. Untuk selanjutnya, website Sinta ini akan menampilkan nama dan identitas daripada para pakar di bidang-bidang tertentu dan mereka berasal dari Indonesia.
Ketika kita sudah tahu nama daripada pakar ini, lengkap dengan afiliasi tentunya, maka kita bisa memanfaatkan berbagai website untuk membaca tulisan-tulisan mereka atau untuk mendapatkan identitas lebih lanjut tentang mereka. Jadi, ketika kita mengenali para pakar, seperti yang kita sampaikan tadi, ada banyak manfaat yang akan kita peroleh dengan pengenalan para pakar tersebut. Kawan-kawan, kami pikir itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi pembuka awal bagi kita untuk mengenali para pakar sekaligus memanfaatkan berbagai potensi yang bisa kita kembangkan dengan mengenali para pakar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Salam.